Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Hairunisa, mahasiswa program Magister Ilmu Hukum Universitas Tarumanagara. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Saya izin share screen supaya teman-teman juga bisa melihat PowerPoint dari materi saya ya. Nah, oke. Berikut adalah poin-poin yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini. Jadi totalnya ada 5 poin ya teman-teman. Nah, saya akan mulai dari definisi mediasi. Jadi, definisi mediasi ini sebenarnya persis seperti yang bisa kita lihat bersama di layar ini, yaitu merupakan perundingan para pihak yang berperkara untuk menyelesaikan perkara mereka dengan ditengahi oleh seorang penengah netral yang disebut mediator. Nah, tujuan dari mediasi ini adalah menghasilkan win-win solution, sehingga para pihak itu merasa terpuaskan karena kebutuhan mereka itu sudah terakomodir oleh win-win solution tersebut dan tidak akan mengajukan upaya hukum lebih lanjut di pengadilan. Mediasi memiliki 3 sifat. Yang pertama itu adalah non-formal. Jadi yang dimaksud dengan sifat non-formal ini adalah proses mediasi itu seperti diskusi biasa saja. Tidak ada tegang-tegangnya lah ya di situ. Karena kita bisa lebih rileks, lebih chill. Karena aturannya ini tidak terlalu ketat seperti jika kita mengikuti sidang di pengadilan gitu. Aturan mediasi ini tidak sampai 10 biasanya, walaupun ya memang tergantung dengan mediator masing-masing dan kesepakatan para pihak begitu. Dan aturan mediasi ini juga sebenarnya dibuat hanya agar mediasi ini berjalan dengan tertib dan terarah. Jadi nanti pembicaraannya tidak akan melebar kemana-mana dan juga tidak akan ada baku hantam di sana begitu. Selain itu, mediasi juga bersifat fleksibel ya. Di non formal itu termasuk di dalamnya fleksibel karena para pihak ini bisa menentukan sendiri agenda mediasi. Mereka bisanya kapan melakukan mediasi itu berbeda dengan sidang pengadilan. Kan kalau kita menyelesaikan perkara melalui pengadilan itu, sidangnya tidak bisa kita atur sendiri kita maunya kapan. Harus mengikuti hakim bisanya kapan begitu. Nah, selanjutnya yang kedua ada mediasi bersifat tertutup. Jadi, yang dimaksud dengan mediasi bersifat tertutup itu, mediasi tidak bisa dilakukan di sembarang tempat, harus di tempat yang private. Dan mediasi juga tidak bisa dihadiri oleh sembarang orang. Jadi berbeda dengan sidang di pengadilan yang terbuka untuk umum, kecuali dalam perkara-perkara tertentu, mediasi ini tertutup untuk umum, mau apapun perkara dia. Sehingga yang bisa hadir ke mediasi ini hanyalah mediator dan para pihak yang bersengketa, begitu. Contohnya seperti ini ya, misalnya A dan B bersengketa dan sepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa melalui mediasi. Lalu A ini ingin membawa kuasa hukum untuk mendampingi dia dalam proses mediasi. Maka A harus mendapatkan persetujuan dari B. Kalau B nggak setuju, maka kuasa hukumnya tidak bisa ikut masuk ke dalam ruang mediasi mereka. Begitupun sebaliknya, jika B yang ingin membawa kuasa hukum, maka B pun harus mendapat izin dari A. Kalau tidak, ya mohon maaf, kuasa hukumnya juga tidak bisa ikut ke dalam ruang mediasi. Terakhir, mediasi bersifat rahasia. Jadi yang dimaksud dengan bersifat rahasia ini, seluruh proses mediasi tidak boleh sampai bocor ke publik. Oleh karena itu, dokumentasi atas mediasi itu tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun ya, mau itu bentuk foto, video, voice recorder, apalagi kalau kalian ngevlog saat proses mediasi, itu tidak boleh. Pasti langsung dimusnahkan oleh mediatornya. Bahkan catatan-catatan mediator yang sebenarnya penting pun harus dimusnahkan gitu di akhir proses mediasi. Karena kan kalau udah di akhir itu dianggap tidak perlu. Dan kalau udah nggak perlu lagi itu kan ya ngapain disimpan lagi kan. Malah itu akan membuat
proses mediasi itu rentan bocor gitu kalau catatannya masih ada. Makanya catatan mediator pun harus dimusnahkan di akhir proses mediasi. Satu-satunya dokumen yang boleh tersisa dari proses mediasi hanyalah kesepakatan perdamaian. Tapi kalian jangan salah tafsir ya. Kesepakatan perdamaian itu bukan berarti isinya tentang perdamaian. Bisa aja justru sebaliknya. Para pihak ini sepakat untuk tidak sepakat, tapi tetap saja meskipun begitu disebutnya kesepakatan perdamaian karena nomenklaturnya memang seperti itu. Nah, selanjutnya ada alasan-alasan eh, kenapa mediasi ini dinyatakan lebih baik daripada menyelesaikan perkara di pengadilan. Pertama, mediasi menghasilkan win-win solution seperti yang telah saya singgung berkali-kali sebelumnya. Jadi, mediasi itu kan fokusnya kepada mencari solusi terbaik untuk menyelesaikan permasalahan. Makanya dia bisa menghasilkan win-win solution. Berbeda dengan sidang pengadilan, karena sidang pengadilan itu fokusnya adalah membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Maka putusan hakim itu akan menghasilkan win-lose solution. Jadi bakalan ada pihak yang kalah dan ada pihak yang menang. Begitu. Lalu mediasi dikatakan itu faster atau lebih cepat jika dibandingkan dengan menyelesaikan perkara di pengadilan. Karena dalam mediasi itu begini, prosesnya hanya 30 hari. Kalau belum mencapai kesepakatan perdamaian dalam 30 hari itu, bisa dipanjangin lagi waktunya sampai 30 hari. Jadi total proses mediasi hanya 2 bulan paling lama. Itu jauh lebih cepat jika kita bandingkan dengan proses menyelesaikan perkara di pengadilan yang bahkan bisa mencapai waktu bertahun-tahun begitu. Karena seperti yang telah saya singgung sebelumnya, pengadilan itu menghasilkan win-lose solution. Ada yang menang, ada yang kalah. Nah, kalau pihak yang kalah ini merasa tidak puas dan masih menginginkan eh, sesuatu yang lebih adil untuk dirinya, dia bisa mengajukan upaya hukum lebih lanjut. Upaya hukum lebih lanjut ini disebut upaya hukum banding kan. Nah, kalau dia udah naik banding masih belum puas juga, dia masih bisa lagi mengajukan kasasi. Jika masih belum puas juga, nanti bisa diajukan peninjauan kembali. Makanya proses eh, berperkara di pengadilan itu sangat panjang dan tentunya melelahkan. Lalu selanjutnya, mediasi ini lebih murah dibandingkan dengan proses berperkara di pengadilan. Karena tadi itu proses mediasi kan lebih cepat, maka otomatis biaya yang dikeluarkan oleh para pihak yang bersengketa pun menjadi lebih sedikit begitu. Lalu terakhir adalah eh, para pihak memiliki hak untuk memilih atau menentukan sendiri mediator yang mereka inginkan. Jadi kita bersama dengan pihak yang eh, bersengketa dengan kita itu bisa bersama-sama menentukan, oh tunjuk aja si A. Dia adalah mediator yang bisa kita percaya untuk menyelesaikan kasus kita. Nah, bisa seperti itu teman-teman. Tapi jika kita mengikuti sidang di pengadilan, mana bisa kita menunjuk mau diselesaikan dengan hakim siapa gitu. Kita nggak bisa menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara kita. Menunjuk jaksanya pun tidak bisa begitu. Semua sudah ditentukan oleh pengadilan. Jadi tidak fleksibel dan tentunya itu tidak membuat kita lebih tenang ya selama prosesnya karena semuanya itu di luar kendali kita, teman-teman. Nah, selanjutnya ada kaitan mediasi dengan restoratif justice. Jadi, restoratif justice itu sebenarnya merupakan pemikiran dari mediasi gitu. Awalnya ada restoratif justice dulu, karena restoratif justice itu merupakan upaya mencapai keadilan dengan mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk mengidentifikasi masalah yang ditimbulkan, kerugian yang terjadi karena masalah itu, dan upaya apa yang bisa mereka lakukan untuk memperbaiki keadaan sehingga keadaannya kembali seperti sedia kala. Nah, untuk merealisasikan konsep restoratif justice itu, dibuatlah ada forum mediasi gitu. Jadi mediasi ini adalah cara untuk eh,
mewujudkan konsep restoratif justice ini. Makanya dibilang restoratif justice itu adalah konsepnya dan mediasi adalah caranya begitu. Ruang lingkup mediasi, selanjutnya kita akan membahas itu. Jadi ruang lingkup mediasi ini bukan hanya dalam kasus-kasus keperdataan atau kasus yang bersifat private, tapi juga kasus-kasus yang bersifat publik, seperti hukum pidana gitu. Namun tentunya tidak semua kasus pidana itu bisa dimediasi, hanya kasus pidana tertentu saja yang bisa dimediasi. Begitu teman-teman. Nah, selain itu, nomenklatur yang digunakan dalam kasus pidana ini juga bukanlah mediasi sebenarnya, melainkan restoratif justice. Tapi pada prosesnya mah ya sama aja dengan proses mediasi begitu, karena ada pertemuan di antara para pihak dengan ditengahi oleh mediator yang netral seperti itu. Cuman beda nomenklatur aja karena di Indonesia memang mediasi penal atau mediasi untuk kasus pidana itu belum mempunyai payung hukum begitu, teman-teman. Nah, selanjutnya ada dasar hukum mediasi di lingkup pidana. Pertama ada Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020. Pada intinya, Peraturan Jaksa Agung itu mengatur kasus pidana yang bisa dimediasi hanyalah kasus yang kerugian materialnya tidak lebih dari 2,5 juta, lalu kasus tindak pidana yang diancam pidana denda atau pidana penjara maksimal 5 tahun. Lalu pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana tersebut. Jadi itu bukan pengulangan tindak pidana. Selanjutnya ada Surat Kapolri tanggal 14 Desember tahun 2009 yang pada intinya adalah eh, hanya mengizinkan kasus tindak pidana dengan kerugian material kecil untuk bisa dimediasi. Selain itu juga harus ada persetujuan para pihak untuk melakukan mediasi tersebut. Jadi walaupun kerugian materialnya itu kecil, tapi misalnya pihak korban nggak setuju untuk melakukan mediasi, hanya pihak pelaku saja yang setuju, maka itu seharusnya tidak bisa dimediasi. Dan mediasi ini juga tidak boleh melanggar norma hukum, sosial, adat, dan asas keadilan. Selanjutnya ada Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 yang mana pada intinya mengatur mediasi dari suatu kasus pidana itu tidak boleh menimbulkan keresahan atau penolakan di masyarakat. Nah, berikut ada contoh kasus yang bisa dimediasi. Maksud saya kasus pidana ya yang bisa dimediasi. Ini pertama ada kasus pencurian. Jadi kronologinya seperti ini. Pelakunya adalah seorang bapak. Dia punya seorang anak perempuan yang baru berusia 2 tahun. Anaknya ini sakit-sakitan dan sebagai seorang bapak, dia ingin membahagiakan anaknya yang sakit-sakitan ini. Namun, sayangnya ia tidak punya cukup uang untuk membahagiakan anaknya. Padahal begitu anaknya ulang tahun, si bapak ini sangat ingin membelikan kado ulang tahun untuk anaknya, yaitu berupa kado sepeda gitu. Makanya begitu dia melihat ada sepeda orang yang tergeletak dan bisa dia ambil, akhirnya hilaflah dia, diambilnya sepeda itu. Sepeda yang diambil itu adalah sepeda lipat dan ternyata eh, dia terpergok. Akhirnya dia pun digiring ke polisi. Lalu kasusnya naik sampai ke kejaksaan. Alhamdulillah di kejaksaan ini kasusnya berhasil dimediasi gitu. Karena kan tadi alasannya ya sebenarnya dia hilaf gitu. Dia itu sebenarnya hanya ingin membahagiakan anaknya. Lalu itu juga pertama kalinya dia melakukan tindak pidana. Kerugian yang dihasilkan dari tindak pidana itu pun sebenarnya tidak banyak, tidak mencapai 2,5 juta gitu. Jadi berdasarkan Perja nomor 15 tahun 2020 tadi, kasus si Bapak ini memang bisa untuk diupayakan mediasi gitu. Dan mediasi ini menghasilkan kesepakatan damai karena si korban pun merasa iba ya dengan si bapak ini, apalagi si bapak ini juga eh, sudah meminta maaf dengan tulus gitu kepada korban. Makanya akhirnya korban legowo untuk memaafkan. Toh sepedanya juga sudah balik lagi ke korban gitu kan.
Nah, ini juga sesuai dengan teori restoratif, karena pada pokoknya kan teori restoratif itu menghendaki perbaikan kondisi yang terdampak suatu peristiwa hukum itu sampai kembali seperti semula ya, seperti sedia kala, seperti tidak terjadi apa-apa gitu. Nah, ini sudah memenuhi nih, karena kan si korban sudah mendapatkan kembali sepeda lipatnya, dia nggak rugi apa-apa dong. Jadi keadaannya ya kembali seperti semula. Selanjutnya ada kasus pencemaran nama baik. Nah, kasus pencemaran nama baik ini lumayan seru nih, karena awalnya ini bukan kasus pencemaran nama baik, justru kasus pencurian. Jadi kronologinya seperti ini teman-teman ya. Awalnya ada Nona N. Nona N ini kehilangan motornya, tapi eh, Nona N ini malah meminta bantuan dukun gitu untuk menerawang keberadaan motornya ini ada di mana sih. Mbah Dukun pun melakukan penerawangan, dan hasil penerawangannya menunjukkan bahwa motor Nona M ada di sebuah rumah dengan kandang ternak. Mbah Dukun pun mengutus 2 orang ke rumah tersebut untuk make sure, benar nggak sih sepeda motor itu ada di rumah tersebut begitu. Jadi sebenarnya Mbah Dukun ini cerdas ya, walaupun namanya Mbah Dukun, tapi dia ini logikanya jalan gitu, nggak mau sembarangan nggerebek orang lah ya. Diperiksa dulu sama dia. Tapi sayangnya 2 orang yang diutusnya untuk memeriksa ini mungkin kemampuan komunikasinya kurang baik sehingga malah membuat pemilik rumah tersinggung. Dia merasa seperti diinterogasi dan dituduh melakukan pencurian motor karena kandang ternaknya pun sampai diperiksain gitu, ada nggak motornya di situ gitu. Karena itu akhirnya dilaporkanlah Simbah Dukun ini atas dugaan pencemaran nama baik oleh si pemilik rumah begitu. Untungnya kasus ini berakhir dengan damai setelah dimediasi. Karena kan sebenarnya ini hanya kesalahpahaman ya. Simbah Dukun juga kan tidak bermaksud untuk menuduh si pemilik rumah sebagai pencuri. Niat awalnya hanya untuk memastikan, dan Mbak Dukun ini juga pastinya sudah meminta maaf dengan tulus kepada si pemilik rumah yang merasa dirugikan karena nama baiknya merasa dicemari gitu. Nah, kasus ini sesuai dengan aturan-aturan yang telah saya sebutkan tadi ya, karena itu eh, dia ini bukanlah kasus yang menimbulkan keresahan di masyarakat jika kasus ini dimediasi, tidak menimbulkan penolakan apapun juga, dan tentunya kerugian materialnya pun kecil, bahkan tidak ada ya sebenarnya kalau kerugian material, hanya yaitu ruginya si korban merasa nama baiknya dicemari, itu aja sebenarnya. Jadi ini kasus sangat layak untuk diupayakan penyelesaian melalui mediasi. Lalu upaya penyelesaian melalui mediasi dalam kasus ini juga sesuai dengan teori restoratif justice, yang mana dalam teori restoratif justice itu kan menghendaki pengembalian keadaan sampai seperti semula, dan dia juga menghendaki korban terpuaskan dengan proses dalam restoratif justice itu karena hak-hak korban terpenuhi dan kewajiban si pelaku juga ditunaikan gitu. Itu sudah dilakukan di dalam mediasi untuk kasus ini karena kan tadi nama baik korban sudah dibersihkan, dan si eh, terduga ini juga sudah melakukan permintaan maaf gitu kepada korban gitu. Jadi Mbak Dukunya udah minta maaf dengan tulus. Jadi ini sudah memenuhi teori restoratif justice. Nah, selanjutnya ada kasus ketiga. Ini kasusnya agak lain sih ya, karena ini merupakan kasus ruda paksa seorang bocah berusia 7 tahun oleh kakek tirinya di Kuburaya, Kalimantan Barat. Ini mohon maaf saya sensor ya, karena ya kalau nggak disensor ini takutnya malah kena sensor oleh pihak YouTube gitu. Nanti kena ban, video saya nggak bisa tayang. Makanya ini terpaksa kalimat yang satu ini saya sensor tuh dengan bulatan kuning itu ya. Karena kalimatnya takutnya tergolong belak-belakan ini di YouTube. Sekarang kan YouTube sensitif ya. Nah, kronologi dari kasus ini adalah jadi bocah 7 tahun ini
dititipkan oleh ibunya kepada kakek tirinya dan ayah tirinya gitu. Karena si ibunya ini akan menjadi TKW di luar negeri. Dan setelah ibunya ini jadi TKW di luar negeri, ternyata si bocah ini malah diruda paksa oleh kakek tirinya gitu. Sehingga melaporlah sepupunya si bocah ini ke polisi. Tapi setelah dilakukan gelar perkara, laporannya malah dicabut. Akhirnya polisi pun mengeluarkan SP3 dengan alasan tadi adanya pencabutan laporan itu kan dari pihak pelapor, dan juga dikatakan pihak pelapor ini keberadaannya di luar negeri, dikatakan pula keberadaan orang tua dari korban tidak jelas, dan ada pertimbangan bahwa usia kakek tiri korban ini sudah lanjut. Jadi menurut kepolisian itu patut diterapkan restoratif justice di situ. Kalau menurut saya ini seharusnya tidak boleh terjadi ya, karena kalau kita melihat dari sudut pandang yuridis, kasus ruda paksa berakhir dengan damai itu bertentangan loh dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual, atau kita singkat saja UU TPKS ya. Jadi di pasal 23 UU TPKS itu dikatakan kasus ruda paksa seperti ini tidak bisa diselesaikan melalui proses di luar pengadilan. Jadi si kakek ini seharusnya tetap diadili walaupun usianya sudah lanjut. Gitu. Nggak ada alasan usia lebih lanjut seperti itu. Ini harus tetap diadili. Dan tadi pun dalam surat Kapolri tanggal 14 Desember 2009 itu juga kan sudah dikatakan bahwasannya proses mediasi untuk kasus pidana itu tidak boleh melanggar norma hukum yang berlaku. Begitu. Oleh karena itu, eh, karena kasus ini itu melanggar norma hukum, proses mediasinya jadinya seharusnya kasus ini itu tidak boleh diupayakan mediasi untuk penyelesaikannya begitu, jadi harus diselesaikan melalui pengadilan gitu ya teman-teman. Nah, mungkin sekian presentasi yang bisa saya berikan. Saya izin stop share screen. Oke. Jadi begitu ya teman-teman, presentasi yang bisa saya berikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan jika ada koreksi, kritik, ataupun saran, atau mungkin ada pertanyaan ya terkait mediasi ini, khususnya mediasi di bidang kasus pidananya, mungkin bisa disampaikan melalui kolom komentar. Gitu ya teman-teman. Terima kasih karena telah menyimak sampai akhir. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.